Manga One Piece Chapter 1024 dimulai dengan aksi Usopp yang mengklaim bahwa dialah dalang dari pingsannya anak buah Kaido yang berada di lantai 2 istana Kaido tersebut, sembari menggertak mereka dengan mengatakan bahwa ia telah mengalahkan 2 anggota Tobiropo. Sebenarnya, dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh Usopp adalah sesuatu yang cerdas, yang dimana ia memanfaatkan situasi yang sedang terjadi untuk membuat pihak pasukan musuh ketakutan dengannya, dengan harapan agar mereka berpindah haluan yang tadinya di bajak laut binatang buas menjadi anggota pasukan aliansi pembebasan negeri Wano. Jika tipe muslihat Usopp ini berhasil, maka tentunya jumlah dari pasukan aliansi akan kembali bertambah, yang sekali lagi akan memperkecil jumlah dari pasukan kedua belah pihak. Sebab Otama sendiri tampaknya sudah mencapai batasnya dalam memproduksi Kibidango miliknya. Speed yang melihat mantan rekannya pingsan secara massal sempat mengatakan bahwa apa yang mereka alami adalah imbas dari Hosoku Haki Big Mom, yang kebetulan juga berada di lantai yang sama dengan mereka, yaitu lantai 2. Pertanyaannya, mengapa Big Mom mengaktifkan haki rajanya di hadapan Law dan Kid? Kemungkinannya ada 2. Yang pertama, pertarungan mereka bertiga diintervensi oleh anak buah Kaido yang ingin mengeroyok 2 generasi terburuk tersebut. Oleh sebab itu, Big Mom menggunakan Hosoku Hakinya supaya pertarungannya tidak diganggu oleh para Kroco Kaido. Lalu, kemungkinan yang kedua, bisa jadi juga Big Mom dan Kid lagi adu haki raja, karena seperti yang kita tahu, bahwa Kid juga memiliki haki raja, seperti mana yang pernah dikatakan oleh Kaido pada chapter 924. Di saat yang bersamaan dengan ucapan Speed, Nami menghubungi Franky seraya menanyakan tentang keadaan Luffy, yang sebelumnya dikabarkan oleh Bahuang telah kalah dan jatuh di lautan negeri Wano. Franky yang mendengar pertanyaan Nami juga tidak tahu tentang keadaan terkini Luffy. Bahkan hal tersebut juga diperparah dengan tidak bisanya dihubungi Shinobu, yang menurutku disebabkan jarak antara mereka yang terlalu jauh. Dengan kata lain, tidak ada sinyal. Terlebih lagi, ia dan Momo sudah jatuh dari Pulau Onigashima, chapter 1015. Franky yang menyadari kekhawatiran Nami kepada Luffy dan Momo mencoba untuk menenangkan Nami yang memang dikenal gampang baper terhadap kondisi teman-temannya yang tidak jelas nasibnya, dengan mengatakan, "Ya, tidak ada kabar adalah kabar baik kan?" Dari perkataan Franky kepada Nami, tercermin sebuah pola pikir yang selalu positif terhadap keadaan Luffy dan Momo, bahwa mereka akan baik-baik saja. Dan jika malah sebaliknya, atau berpikir negatif, maka hal tersebut akan mengurangi semangat dalam melakukan sebuah pertarungan. Cuma yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah Franky akan naik ke atas gunung Onigashima untuk membantu Luffy dalam mengalahkan Kaido? Mengingat pada arc Zoo, tepatnya chapter 822, Franky pernah mengatakan, "Saya akan membuat senjata untuk melawan Kaido." Jika kita melihat apa yang dialami oleh Franky sekarang, cukup sulit baginya untuk pergi ke atas gunung Onigashima, karena ia sedang disibukkan menahan pasukan musuh yang selalu berdatangan bagaikan air bah. Maka dari itu, Franky meminta pertolongan Nami dan lainnya agar membantunya dalam menahan serbuan dari anggota bajak laut binatang buas. Mungkin setelah mendapat bantuan yang cukup banyak, Franky juga akan naik ke atas untuk melawan Kaido, yang tujuannya untuk melemahkan sang makhluk terkuat di dunia. Sementara itu, di lantai 3, Brook lagi menggendong Robin yang kehabisan tenaga setelah menggunakan jurus barunya. Sedangkan Jinbei yang berada di lantai 4 diperintahkan Brook untuk sesegera mungkin turun ke lantai bawah sebelum api yang berada di lantai 3 semakin berkobar dan merajalela. Akan tetapi, Jinbei malah memikirkan Kaido, yang menurutnya tidak ada satu orang pun yang saat ini menahan Sang Yonkou. Mungkinkah Jinbei juga akan naik ke atas? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Panel kembali beralih ke atas gunung Onigashima, yang mana serangan dari Yamato mampu dengan mudah dipatahkan oleh Kaido. Kemudian Kaido membalasnya dengan serangan udara pula, yang membuat Yamato terhempas membentur bebatuan. Lalu, Yamato teringat suatu masa, di mana ia dipenjara dalam goa bersama 3 para samurai kuat, yang salah satunya adalah Shimotsuki Ushimaru, yang menurut mayoritas para fans One Piece adalah ayah dari Zoro. Dan melalui flashback Yamato, akhirnya kita mengetahui bahwa ia juga memiliki Hosoku Haki sama seperti ayahnya. Namun pada saat itu ia tidak menyadari potensinya tersebut, dikarenakan ia masih anak-anak yang belum tahu apa-apa.
Kasus yang dialami oleh Yamato ini sama persis dengan Ace dan Doflamingo ketika kecil, yang juga tidak menyadari bahwa mereka menggunakan haki raja. Yamato yang merasa nyawanya terancam dikurung bersama mereka, dikejutkan dengan sikap mereka yang memberikan makanan kepadanya, padahal ia adalah anak dari Kaido. Itu artinya para samurai mampu berpikir secara jernih dan bijaksana bahwa musuh mereka sesungguhnya adalah ayahnya. Lagi pula, para samurai bukanlah seseorang yang memiliki sifat pengecut. Hal itu dibuktikan setelah 10 hari Yamato dipenjara bersama mereka di dalam sebuah gua, di mana mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk kabur. Bukan kabur untuk melarikan diri, melainkan untuk kembali melawan Kaido. Ketimbang mereka hanya diam membusuk, lebih baik mati dalam keadaan terhormat. Karena mereka bertiga sejak awal tidak mempunyai niatan untuk tunduk menjadi anak buah Kaido, yang artinya mereka semua telah berpulang dan menyusul Kozuki Oden ke alam lain. Pasca teringat kembali dengan kepercayaan ketiga samurai kepadanya, Yamato tak putus asa dengan langsung menyerang ayahnya. Begitupun juga dengan Kaido yang sama-sama menggunakan jurus Thunder Bagua atau Reme Hake. Menurut pendapat pribadiku, Yamato adalah tumbal proyek terkuat Luffy dari sekian tumbal proyek Luffy yang lainnya. Mengapa? Sebab ketika Ace datang mengamuk di Onigashima pada saat 4 tahun yang lalu, ia mampu bertarung secara seimbang dengan Ace. Berikutnya ia menghajar ulti sampai-sampai membuatnya kembali ke bentuk manusianya. Number Hacha tidak dihitung soalnya terlalu lemah. Kemudian pada chapter 984, Yamato berhasil menangkis semua serangan Luffy yang ditujukan kepadanya. Padahal pada saat itu ia lagi memakai borgol batu laut. Tetapi menurutku itu bukan 100% borgol batu laut, karena Yamato tidak terlihat lemas memakainya. Bahkan Luffy juga dapat menghancurkan borgol tersebut. Jika memang borgol di tangan Yamato adalah murni borgol batu laut, maka sudah dapat dipastikan Luffy akan menjadi lemas seperti halnya ketika ia memegang penjara batu laut di negeri Arabasta. Dan pertarungannya 1 lawan 1 dengan Kaido sudah berjalan 9 chapter lamanya, dimulai dari chapter 1016 sampai chapter terbaru ini, yang menandakan bahwa kekuatan Yamato bukanlah kaleng-kaleng dalam menahan dan melemahkan si Kaido. Demikianlah review One Piece terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.